Oke guys, kita lanjut lagi ke episode berikutnya dari serial manhwa yang berjudul Solo Leveling. Oke, jadi di sini Mimin bakalan kasih 3 episode sekaligus ya. Langsung aja tanpa basa-basi kita geber. Setelah isi komandemen kedua berhasil terpecahkan dengan jatuhnya beberapa korban dan Sung Jinwoo yang kehilangan kakinya, terlihat Miss Juhae sedang berusaha menyembuhkan kaki si Jinwoo. Dengan wajah cemas, Miss Juhae berusaha memberikan yang terbaik untuk si Jinwoo. Namun tiba-tiba cairan merah keluar dari hidung Miss Juhae akibat terlalu memaksakan diri. Sedikit Mimin jelasin ya guys, jikalau seorang hunter menggunakan kekuatannya hingga energi atau mana mereka menyentuh titik rendah tertentu, mereka akan menerima efek samping seperti kelelahan, pingsan, bahkan kelumpuhan. Oke, kita lanjut. Setelah kejadian itu, kini tim yang beranggotakan 17 orang hanya tersisa 6 orang dengan 2 orang yang terluka parah, yaitu Tuan Song dan Sung Jinwoo yang kehilangan kaki dan tangan ya guys ya. Dengan rasa kecewa, Paman Kim menegaskan pada Tuan Song untuk menerima hukuman akibat kesalahannya dalam mengambil keputusan meskipun dia telah kehilangan tangannya akibat hal-hal mengerikan di sana. Tiba-tiba mereka semua dikagetkan kembali karena patung besar itu bergerak lagi dan ruangan itu berguncang. Dengan beberapa gerakan tangan, patung itu membuat lantai di tengah ruangan terangkat dan jeger. Sebuah altar bulat tercipta di sana. Semua orang kebingungan tentang itu kecuali si Jinwoo. Dengan muka lemah letih lesu, Jinwoo memberikan sedikit penjelasan seperti yang ada pada mitologi, di mana mereka mengorbankan makhluk hidup pada dewa mereka. Sapi, babi, domba, itik, cacing, jangkrik, anak-anak, perawan, janda, mama ya. Ucap si Jinwoo yang Mimin racing sedikit ya. Dan itu semua mengacu pada isi komandemen yang ketiga, yaitu buktikan kesetiaanmu. Menghela napas pasrah, Jinwoo yakin bahwa ujian terakhir adalah tempat itu. Mendengar semua itu, Paman Kim tiba-tiba mengambil sebuah pedang dari inventory miliknya. Mengerti akan apa yang disampaikan Jinwoo, Paman Kim mengarahkan pedangnya pada Tuan Song. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Paman Kim menekan bahwa Tuan Song yang sudah salah mengambil keputusan hingga menyebabkan Paman Baek dan 10 orang lainnya meninggoy. Paman Kim pun meminta agar Tuan Song bertanggung jawab dan membuktikannya sekarang, yang secara tidak langsung menyuruh Tuan Song untuk menjadi persembahan atau tumbel ya guys ya. Jinwoo yang tidak setuju dengan itu berusaha mencegahnya, namun Paman Kim menyuruh Jinwoo untuk diam dan melihat apa yang akan terjadi. Tuan Song yang merasa bersalah pun menyetujui apa yang diinginkan Paman Kim. Tuan Song pun berjalan menuju altar itu. Di sisi lain, Jinwoo yang sangat kesal hanya bisa menggerutu dalam hati karena tak seharusnya sesuatu yang disepakati bersama harus ditanggung sendiri ketika jadi hal buruk. Itu tindakan pengecut jika mengaku itu salahnya sekarang. Namun ketika Tuan Song berada di dekat altar, tiba-tiba api merah menyala di sisi lingkaran altar. Paman Kim tak mengerti dengan apa yang terjadi, begitupun Tuan Song. Lantas Tuan Song pun bertanya pada Sung Jinwoo apa semua yang dilakukannya sudah benar. Jinwoo pun mencoba mencerna semuanya dan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang ada dalam pikirannya. Jinwoo pun meminta anggota lain membantunya mendekati altar. Tiba-tiba, 3 api merah muncul lagi di sekeliling altar ketika Jinwoo dan 2 rekan yang membantunya memasuki lingkaran altar. Kemudian Jinwoo bertanya pada Tuan Song jika mereka bertahan di sana, apa akan ada bantuan dari hunter lain. Mendengar itu, Tuan Song mengatakan bahwa ini hari ke-7 setelah gate muncul, jadi sebelum bantuan datang, ada kemungkinan monster di sana bergerak lebih dulu. Oke, biar gak bingung, Mimin jelasin sedikit ya. Jadi ketika gate muncul di bumi, gate itu akan membuka pintu satu arah di mana manusia bisa masuk dan keluar dungeon yang ada di balik gate tersebut. Tapi monster yang berada di dalam gate tidak akan bisa keluar alias ke bumi dari gate tersebut kecuali gate itu mengalami break atau pecah atau terbuka gitu ya guys ya. Dimana hal itu akan terjadi apabila seluruh monster di balik gate tersebut tidak dimusnahkan atau diadakan raid
atau pemburuan ya guys ya, dalam jangka waktu 1 minggu. Singkatnya, gate atau gerbang itu akan muncul, dan dalam jangka waktu 1 minggu jika tidak diadakan operasi pemusnahan, maka monsternya akan keluar. Kurang lebih begitu ya guys ya. Oke, kembali ke Jinwoo yang begitu khawatir apabila gate pecah dan monster-monster menyeramkan itu menuju bumi. Tidak bisa dipungkiri karena ini adalah gate tingkat D yang besar kemungkinan diabaikan oleh Serikat Hunter. Gate tingkat D tapi isinya monster badas guys. Kalau keluar ke bumi itu bakal terjadi kekacauan yang amat sangat mengerikan pastinya. Tanpa pikir panjang, Jinwoo pun menyuruh Miss Juhe dan Paman Kim ikut masuk ke dalam lingkaran altar karena dia menebak ujian ketiga akan dimulai ketika semua orang yang tersisa berada di dalam lingkaran altar. Bah, kok jadi cadel ya guys. Ketika dua orang itu memasuki altar, dua api kuning pun muncul lagi. Wus wus. Namun tiba-tiba, ceras, kilatan listrik merambat melalui jalur-jalur kecil yang berada di sekeliling altar. Dan bus, api biru menyala di lingkaran paling luar altar tersebut, disusul dengan suara pintu yang terbuka. Semua orang terkaget dan senang melihatnya. Namun tiba-tiba, semua patung di ruangan itu bergerak. Mereka semua pun menjadi panik bukan main. Di tengah kepanikan itu, Jinwoo melirik satu persatu pergerakan patung itu dan menyadari ada sesuatu yang aneh. Menyadari patung-patung itu bergerak ketika tidak diperhatikan, Jinwoo berasumsi bahwa itu seperti permainan patung-patungan anak-anak. Istilah kerennya kalau nggak salah red light, green light ya. Lampu hijau, lampu merah, lampu hijau gitu guys. Setelah beberapa saat, api biru mulai padam satu demi satu. Tiba-tiba perempuan yang membantu Jinwoo berdiri berlari menuju keluar dan satu api merah padam begitu perempuan itu keluar dari altar. Tapi beruntungnya perempuan itu berhasil keluar dengan selamat dan cicing, semua orang keheranan dengan apa yang terjadi. Jinwoo mencoba mencerna semua teka-teki dalam ruangan itu satu demi satu. Ketika api merah menyala, pintu itu terbuka dan menutup perlahan jika api merah itu padam. Sepertinya pintu itu akan benar-benar tertutup ketika semua api padam. Isi komandemen ketiga adalah buktikan kesetiaanmu. Ini teror dan bahaya dengan godaan manis di depanmu. Begitulah yang terpikir si Jinwoo. Namun tiba-tiba seorang yang membantu Jinwoo berdiri mengucapkan kata maaf karena sudah tak tahan dengan rasa ketakutannya dan Jinwoo dijatuhkan. Kemudian pria itu pun berlari meninggalkan semua orang di sana. Jinwoo pun tak bisa menghentikannya. Ya, pria itu keluar dengan semangat dan membuat yang lain semakin keheranan. Jinwoo pun menyuruh yang lain untuk tidak pergi karena akan sangat sulit menatap semua patung yang bergerak dengan jumlah orang yang sedikit. Kemudian Tuan Song pun bertanya kepada si Jinwoo tentang semua hal yang terjadi. Dengan sigap, Jinwoo menjelaskan bahwa mereka harus bertahan dengan menatap patung yang bergerak ke arah mereka sampai semua api biru padam, karena api biru itu adalah pertanda waktu dan mereka semua kemungkinan bisa pergi setelah waktunya habis. Namun Paman Kim meragukan itu, meskipun ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini selalu dia remehkan dan dianggap tak berguna olehnya kini bisa menyelamatkannya. Meskipun sebenarnya dia tak berharap Jinwoo ikut dalam raid itu sebelumnya. Namun beberapa orang yang selamat dalam kejadian itu memang karena Jinwoo yang bisa memecahkan teka-tekinya. Paman Kim pun berterima kasih pada Jinwoo. Namun rasa akan takut mati yang tak bisa dilawannya, dia pun meninggalkan mereka bertiga. Larilah nih Tuan Kim keluar juga. Jinwoo pun hanya bisa berteriak menghentikannya, namun apalah daya, dia tak sanggup menghentikannya dan hanya menggerutu dalam hati bahwa kata terima kasihnya hanya akan mengantarkan mereka ke dalam kematian.
Jinwoo hanya bisa tertunduk dengan rasa putus asa. Di sisi lain, Tuan Song yang sudah paham dengan situasinya sudah sangat terlambat untuk mengambil tindakan. Namun, satu hal yang terpikir olehnya, yaitu menyelamatkan mereka berdua. Jinwoo yang mengerti maksud dari semua itu mencoba menghentikannya, namun Tuan Song tidak memperdulikannya dan menyuruh Miss Joo-hee untuk membawa Jinwoo keluar dari sana. Miss Joo-hee pun menyetujui permintaan Tuan Song, namun tiba-tiba Miss Joo-hee terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kedua kakinya karena dia kehabisan mana, dan hal itu pun menimbulkan perdebatan di antara mereka bertiga yang berebut posisi siapa yang akan tinggal di sana. Lah ini perdebatan kocak guys, yang lain pengen hidup, lah ini 3 orang malah pengen jadi tumbel. Aduh. Setelah beberapa waktu, Jinwoo memberikan inti magis pada Miss Joo-hee karena sebelumnya dia berjanji akan mentraktirnya makan. Miss Joo-hee pun marah karena Jinwoo masih bisa bercanda di keadaan mendesak. Namun Tuan Song yang paham maksud dari Sung Jinwoo segera memberikan pukulan kecil untuk membuat Miss Joo-hee pingsan. Dengan beberapa kata perpisahan, Tuan Song pun pergi meninggalkan Jinwoo sendirian. Pikiran Jinwoo berkecamuk, namun dia menguatkan hatinya. Setidaknya dia harus mati dengan membawa satu monster bersamanya. Jinwoo pun meraih pedang yang ditinggal Paman Kim dan mengarahkannya pada patung-patung yang sudah makin mendekatinya. Tiba-tiba, patung yang membawa tombak mengangkat senjatanya dan jelek. Dada sebelah kanan Jinwoo ditusuknya tanpa bisa ditahan sedikit pun oleh si Jinwoo. Patung itu pun mengangkatkan senjatanya ke atas yang menyebabkan si Jinwoo yang tertancap tombak itu ikut terbang dan Jinwoo terjatuh tepat di atas altar. Di saat keadaan kritis itu, Jinwoo hanya bisa berkata bahwa ia juga tak ingin mati. Sekilas terbayang beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Ucapan terima kasih yang mengantarkan Jinwoo pada kematian itu adalah sebuah pengkhianatan. Berhenti untuk membohongi dirimu sendiri, Sung Jinwoo. Ya, dia tak bisa berbohong bahwa di dalam hatinya dia selalu berharap akan satu kesempatan untuknya tetap hidup. Tiba-tiba, api biru terakhir padam dan keras kilatan listrik keluar dari altar itu. Waktu pun seakan berhenti bergerak, yang disusul sebuah suara notifikasi dan muncullah sistem yang aneh di hadapan si Jinwoo. Yang pertama berisi, kamu berhasil menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia keberanian pecundang. Kemudian Jinwoo menerima notifikasi lain bahwa dia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang player, yang disusul dengan beberapa notifikasi lain agar Jinwoo menentukan pilihannya sebelum waktu yang disediakan sistem itu habis. Satu hal yang ada dalam pikiran si Jinwoo, jika dia menerimanya maka dia tidak akan mati, dan ya, Jinwoo memilih menjadi player. Kemudian cahaya menyelimuti seluruh ruangan itu. Dari sinilah awal semua perjuangan Jinwoo menjadi yang terhebat dimulai. Oke guys, kita lanjut di video berikutnya ya. Oke guys, kedepannya Mimin bakalan rekap alur ceritanya sebanyak 5 episode untuk satu videonya ya. Oke, Mimin ucapin terima kasih buat dukungan kalian. Sampai ketemu di next video. See you.